Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan kenapa setiap orang gajian ataupun memiliki uang yang baru mereka dapatkan biasanya di awal bulan kok tahu-tahu habis gitu kan. Nah, ini adalah salah satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya yakin dengan sangat bahwasanya kalian juga pasti memiliki masalah tersebut. Misalnya gajian nih, bulan ini gajian 15 juta ataupun 10 juta. Nggak nyampe sebulan habis gitu kan. Kok tiba-tiba kering, tabungan nggak ada. Besok mau beli ini, beli itu nggak ada lagi, habis. Nah, inilah masalah-masalah yang sangat umum terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terkhususnya orang-orang yang memang memiliki faktor-faktor yang akan saya sebutkan berikut ini. Jadi simak video ini hingga selesai agar tidak ada informasi yang tertinggal. Jadi video ini akan membahas hal-hal yang memang menjadi salah satu bisa dibilang sebagai acuan lah untuk kita memperbaiki, untuk juga bisa menjadi motivasi lah agar kita kedepannya bisa lebih baik lagi untuk memanage uang kita. Nah, di era globalisasi sekarang ataupun di era modern sekarang yang seperti yang kita ketahui lah ya, di mana kebutuhan itu semakin meningkat dengan adanya banyak sekali contoh lah ya yang tiap tahun itu rilis, yaitu handphone. Nah, handphone ini menjadi salah satu magnet ataupun daya tarik masyarakat, khususnya di Indonesia ya, anak-anak muda zaman sekarang lah banyak handphone-handphone baru yang rilis, bahkan harga jualnya itu yang nggak masuk akal gitu kan, terlampau tinggi lah kalau menurut saya. Nah, inilah yang menjadikan gaya hidup orang Indonesia itu terlalu berlebihan. Jadi, satu faktor yang akan kita bahas pertama ini adalah kebiasaan belanja yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui ketika biasanya orang-orang yang sudah bekerja itu di awal bulan mendapatkan masukan dana ataupun gaji bulanan. Nah, gaji bulanan inilah yang akan kita gunakan selama periode 1 bulan ke depan sampai kita dapat gaji lagi. Nah, faktor yang pertama yang tadi seperti saya sebutkan adalah kebiasaan untuk belanja berlebihan. Kenapa uang mudah cepat habis? Yaitu tadi, faktor belanja berlebihan. Bulan ini dapat 5 juta. Kan sekarang ketika kita ingin membeli suatu barang ataupun apa yang ingin kita miliki itu semakin gampang dengan hadirnya toko-toko online ataupun orang-orang yang berjualan online. Nah, tanpa disadari gajian, besok pengen beli baju, besok pengen beli handphone baru. Ya udah, tinggal buka toko, cari, searching apa yang mau kita beli. Ya udah, tinggal kita check out. Tanpa kita sadari, check out, habis uangnya, nggak cukup sebulan. Jadi pas ketika besok udah misalnya 2 minggu udah gajian, ya kita mau beli apa, beli ini, beli itu, kok nggak ada uangnya, kok perasaan uangnya habis terus gitu kan. Tanpa kita sadari bahwasanya ketika kita melihat keranjang ataupun list transaksi yang sudah kita beli, banyak barang-barang yang udah kita beli gitu kan. Tanpa kita sadari beli check out ini baju dengan harga-harga yang branded ataupun harga-harga yang mahal. Padahal baju tersebut ya mungkin ada beberapa yang emang kebutuhan, ada juga yang sekedar ingin ikut-ikutan aja lah karena kawannya beli, kemudian saya pengen akhirnya beli juga. Nah, inilah yang menyebabkan salah satunya adalah belanja berlebihan. Kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya kemampuan perencanaan keuangan dengan baik. Nah, dalam kehidupan khususnya yang sudah berumah tangga, orang yang sudah memiliki gaji ataupun gaji bulanan, baik itu gaji tetap ataupun gaji yang tidak tetap ataupun pekerja kontrak, itu harus memiliki perencanaan keuangan yang baik. Jadi gaji 5 juta. Dalam 1 bulan kita itu kan memiliki kebutuhan kebutuhan pokok, adapun kebutuhan yang memang tidak pokok. Nah, kebutuhan pokok ini apa saja? Seperti isi dapur, beras, makanan, kemudian hal-hal lain yang memang dibutuhkan. Terutama untuk yang masih beranak kecil, mungkin ya kebutuhannya beli pampers, beli apalah gitu kan, kebutuhan anak kecil. Nah, di manage itu, diatur uangnya supaya cukup gitu kan. Karena kalau nggak diatur, ya seperti faktor pertama, jajan, keluar jajan, nongkrong di kafe, akhirnya uangnya habis.
Nah, sampai lupa nih kebutuhan di dapur apa, kebutuhan pokoknya apa, makannya nanti bagaimana. Nah, inilah pentingnya memanage uang ataupun mengatur keuangan di dalam rumah tangga itu dengan baik. Agar di kemudian hari ketika sudah diatur uangnya disimpan, ini buat beli beras, ini buat beli sayur. Nah, sisanya mungkin buat bayar listrik dan sebagainya macamnya. Kalau ada lebih boleh ditabung. Nah, sisa dari tabungan ini misalnya ada 1 juta. Nah, itu boleh dipakai untuk misalnya jalan-jalan atau healing, tapi semampunya aja, nggak usah maksa harus misalnya jalan-jalannya harus ke luar negeri, padahal gaji 5 juta sebulan dan tabungannya cuma ada 1 juta. Ya gimana mau berangkat ke luar negeri kan kalau hanya megang uang 5 juta. Nah, itulah pentingnya menabung, memanage uang dengan baik dan benar. Kemudian faktor berikutnya adalah tingginya biaya hidup. Seperti yang kita ketahui, hidup di Indonesia. Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan ya, banyak pulau, kemudian ada kota, ada desa. Nah, rata-rata biaya hidup yang tinggi ini terjadi di kota besar. Seperti yang kita ketahui, ya emang udah umum gitu kan. Orang-orang di desa itu biasanya merantau ke kota. Untuk apa? Mencari pekerjaan yang layak gitu kan. Tanpa disadari, tanpa dicari tahu dulu bahwasanya tinggal di kota itu memiliki biaya hidup yang tinggi. Biaya makan aja. Kalau di desa mungkin makan di warteg ataupun rumah-rumah makan 10.000 udah mewah, udah ada yang dapat ayam ataupun ikan. Ya, sedangkan di kota itu nggak dapat. Mungkin 10.000 hanya dapat nasi sayur. Syukur-syukur dapat nasi sayur full. Malah kadang cuma setengah. Ya, memang karena biaya hidup tadi dan biaya beli ataupun bahan baku, bahan pokok di kota itu lebih besar. Berbeda dengan ada di desa. Ya, di desa anggaplah harga nasi 10.000 dapat ayam sama ikan. Ya, karena memang produksinya sayur-sayur juga banyak di desa. Sedangkan di kota dia harus mengimpor dulu. Impornya dari mana? Impor dari desa ke kota. Dan itu membutuhkan biaya transport ke kota untuk kemudian dibuat, diolah di kota dan jadilah dijual di rumah-rumah makan. Nah, itu adalah salah satu contoh biaya hidup. Kemudian di kota itu banyak yang namanya kafe. Kafe, iya, kalau kita beli di warteg ataupun warung-warung yang pinggiran, es teh, kopi, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dapat. Lah kalau di kafe, es teh manis, kopi, nggak cukup. Ya paling 15.000, 20.000, paling murah-murah 10.000. Padahal sama dengan yang ada di warteg. Kita dapat juga ngopi. Ya mungkin racikannya, menunya, ataupun komposisi dari yang dijual beda, mungkin lebih premium. Ya, tapi kan tetap aja ngopi gitu kan. Ngopi, ngeteh, minum jus, jus juga murah-murah di desa 5.000. Nah, inilah yang membuat ya salah satu kenapa uang itu mudah cepat habis. Kemudian terutama anak-anak muda, hobi nongkrong, nongkrong di kafe, nggak mau nongkrong di warteg. Ya, di kafe sekali jajan, seenggaknya bawa uang 50.000. Sedangkan kalau di warteg ya 10.000 udah kenyang gitu kan, beli kopi, beli nasi uduk, ataupun beli roti-rotian. Ya udah nongkrong, ngerokok gitu kan di kafe, di warteg, ya sama aja ngumpul. Kalau di kafe emang sih lebih mewah, tapi biayanya lebih besar. Kemudian faktor berikutnya itu banyaknya hutang yang sifatnya konsumtif. Hutang sifatnya konsumtif di sini maksudnya kita berhutang nih, kita berhutang ataupun sama dengan kredit lah. Kita pinjam uang ke orang lain ataupun ke rentenir ataupun ke pinjol buat beli motor. Seperti itu juga dengan membeli barang-barang yang ada di luar gitu kan. Nah, inilah hutang yang sifatnya konsumtif. Alasan orang yang mengambil hutang itu tadi yang sifatnya konsumtif biasanya karena adanya beban biaya hidup ataupun beban apa ya, tidak ingin orang lain itu kalau bisa tuh kita sama lah, orang beli mobil kita beli mobil, orang beli motor kita beli motor, tanpa disadari ya beli motornya itu yang harga puluhan juta, nggak lagi di bawah 10 juta. Ya sekarang saya kasih contoh, seandainya kamu punya uang 10 juta, mau beli motor baru, harganya nggak cukup 10 juta, pasti tetap minimal-minimal 15-20 udah dapat Honda apa gitu kan yang mahal-mahal, Matic.
Nah, tapi kalau kita maksudnya memiliki pola pikir yang lebih baik ataupun dengan cara memikirkan hal tersebut, ya udah kita pengen motor, kita butuh motor, kita membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Beli aja motor second. Toh kita masih bisa berangkat dengan motor, tetap ngisi minyak sama dengan yang motor baru. Hanya saja kita dapat barang second. Tapi kalau barang second, kita pinter-pinter milih dapat juga yang bagus. Nah, inilah. Jadi jangan buru-buru ngutang atau kredit barang yang sifatnya konsumtif, yang nggak penting. Apalagi sekarang banyak rilis yang handphone ya, handphone itu banyak di toko-toko online dijual ya kayak pay later gitu kan. Jangka waktu 1 tahun per bulan 500.000 atau beli iPhone yang per bulannya jutaan gitu kan. Ya udah kita beli iPhone harga jutaan tuh per bulan kreditnya. Ya itu kan hutang-hutang yang sifatnya konsumtif. Karena kenapa? Dipermudah oleh toko-toko online tadi seperti Shopee Pay Later, Tokopedia Pay Later dan macam-macam. Nah, inilah yang menjebak kita untuk ya hutangnya konsumtif. Jadi kita punya hutang tapi dengan biaya bulanan yang besar. Padahal biaya bulanan di rumah untuk di dapur itu juga besar gitu kan. Apalagi dengan harga beras, kemudian ya bahan-bahan baku pangan juga udah melambung tinggi dan itu memang harus difikirkan. Jadi kurangi hutang-hutang yang sifatnya konsumtif seperti kredit dan lain-lain. Kemudian orang-orang zaman sekarang itu terkhususnya anak muda atau biasa disebut Gen Z, generasi Z, itu tidak memiliki tabung untuk dana darurat. Nah, seperti yang kita ketahui ya, orang perlu memiliki tabungan untuk dana darurat. Fungsinya untuk apa? Sekarang oke nih kita kerja dalam artian kontrak ataupun kerja yang tidak tetap. Ya kalau yang udah tetap kayak PNS ya udah silakan gitu kan. Paling dapat SK ke bank, ya udah tetap aja tadi utangnya konsumtif. Nah, bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ataupun freelance, kalau tidak memiliki dana darurat, bahaya. Contoh, misalnya ketika kita sedang bekerja tiba-tiba sakit, ya kerja yang harian ini berapa hari kita libur kan nggak dapat tuh karena kita kerja harian hari ini masuk kita dibayar hari ini kalau besok nggak masuk kita nggak dibayar. Nah inilah pentingnya dana darurat. Fungsinya ketika kita sakit kita punya uang simpanan ataupun bagi kawan-kawan ya kalau bisa jangan sampai di PHK gitu kan, ada yang di PHK kita nggak punya tabungan, nggak punya uang darurat buat apa ya selama mungkin di PHK butuh cari kerja lagi ataupun butuh makan nggak punya uang ya gimana, masa iya harus ngemis kan. Nah itu banyak terjadi di kota-kota besar ketika orang tidak memiliki pekerjaan dia pindah tuh ke kota yang lain ya bukannya mencari kerja malah karena ya ngemis. Ya mohon maaf saya nggak ngerendahkan pengemis gitu kan, tapi itu kan adalah salah satu bentuk ataupun faktor yang menyebabkan karena kita tidak punya uang darurat, tidak punya simpanan. Nah, inilah akhirnya kita ya kerja ya udah terpaksa maaf ngomong kan jadi pengemis ataupun pengamen di jalan. Nah, ini kita antisipasi jadi dengan cara menyimpan dana darurat. Berikutnya adalah faktor yang menyebabkan uang cepat habis itu adalah gaya hidup serba mewah. Nah, gaya hidup serba mewah ini contohnya tadi pengen beli mobil mewah, pengen beli HP nggak tanggung-tanggung iPhone series gitu kan misalnya kan yang harganya satu unitnya mungkin 26 juta padahal banyak kok handphone-handphone lain yang harganya 1 jutaan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan aja kita beli handphone buat apa? Kalau sekedar buat telepon, SMS, WA ataupun menghubungi keluarga, ya udah ngapain mahal-mahal gitu kan. Banyak orang yang beli handphone ataupun barang-barang mewah, ya dipakainya juga buat apa? Paling buat kalkulator. Kayak iPhone, ya udah buat kalkulator aja, nggak dimanfaatin buat misalnya bikin apa gitu kan, bikin konten masih mending upload di YouTube dapat uang. Lah ini beli iPhone karena gaya hidup takut ketinggalan sama kawan-kawannya. Ya iPhone-nya cuma buat kalkulator ataupun cuma buat denger musik. Ya ngapain mending beli HP yang murah gitu kan. Jadi hindari gaya hidup yang serba mewah. Ya boleh mewah kalau kita sudah jadi orang yang memang benar-benar berkecukupan lah atau berlebih. Ya uangnya sampai bingung mau diapain gitu kan, mau dibuang-buang, disiring gitu kan ataupun disedekahkan. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor lagi yang memang menurut saya ini penting untuk diperbaiki. Nah, haruslah kalau bisa harus kita ubah
faktor berikutnya adalah tidak pernah bersedekah. Nah, ini yang paling berbahaya, tidak pernah bersedekah. Bersedekah itu bukan kita mengeluarkan uang. Jadi mengeluarkan uang di kantong misalnya ada 15.000, kita ambil yang 5.000 atau 10.000 kita sedekahkan. Aduh, sisa uang saya tinggal 5.000 nih. Aduh, saya nanti ini. Bukan seperti itu. Justru banyakinlah kalian sedekah. Bukannya sedekah itu nggak bikin kita miskin kok. Dan ya memang ada beberapa orang ngomongkan ataupun pendapat sedekah bikin kaya. Ya nggak langsung kaya juga. Hari ini sedekah, besok langsung dapat uang, nggak juga. Tapi sedekah, kita punya uang 15.000, kita sumbangin misalnya ke masjid ataupun kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan sebanyak 10.000. Ya, memang kita nggak dibalas sekarang, tapi pertama kita dapat pahala. Kita dapat juga yang namanya kebaikan. Orang lain pasti melihat, orang lain pasti membalas kebaikan kita tersebut. Dengan cara apa? Ya, Tuhan itu mengirimkan kebaikan banyak. Misalnya nggak kita dapat langsung hari itu, nih kita sedekah 10.000. Ya memang kita nggak dapat hari itu, lusa ataupun berikutnya. Tapi di kemudian hari, ketika kita membutuhkan uang, ataupun ketika kita ada musibah, ataupun ini, Tuhan itu turunkan rezekinya lewat orang lain. Ada yang membantu, mungkin dibantu, oh ya udah nih saya bantu 200.000. Nah, dari yang uang 10.000 tadi, dapat berapa kali lipat? Banyak kan? Nah, itulah pentingnya sedekah. Jadi, sedekah itu tidak bikin kita miskin kok. Tenang aja, jadi sedekah itu malah memperlancar rezeki. Malah orang yang rajin sedekah, biasanya pekerjaannya lancar, rezekinya lancar. Melalui siapa ya? Memang nggak langsung, bisa jadi melalui tangan-tangan orang lain. Dan faktor berikutnya itu kurangnya ataupun orang-orang tersebut tuh tidak rajin beribadah. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menurut saya paling penting, yaitu beribadah. Kenapa beribadah itu penting? Ya, manusia itu diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi Allah itu ciptakan jin dan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Nah, kita sebagai umat muslim banyakinlah beribadah, sholat terutama, datanglah tepat waktu ke masjid, azan datang, sholat. Tapi kan ada beberapa orang yang gimana nih saya lagi jualan ketika masuk waktu sholat, ya udah tutup jualannya, sholat. Nggak bakalan mutusin rezeki gitu kok. Nanti selesai sholat buka lagi, jualan lagi, dagang lagi. Dan ataupun yang ada kerjaan, ya tinggalkan dulu. Sholat, beribadah, kemudian nanti lanjutin kerja. Ketika kita meninggalkan pekerjaan, urusan duniawi, kemudian kita tinggalkan untuk beribadah kepada Tuhan, maka rezeki itu nggak akan putus, nggak akan rugi. Yakinlah, malah justru kalau kita rajin beribadah, khususnya orang-orang umat muslim dan umat beragama lainnya, kalau kita rajin beribadah, pasti rezeki kita lancar. Dan kemudian faktor berikutnya itu yang menyebabkan kita jadi susah mendapatkan rezeki ataupun uang kita sering habis, yaitu menjadi orang yang kikir atau pelit. Ya, ini adalah salah satu juga faktor yang memang mendasari kenapa rezeki orang itu susah, seret, ya kikir dan pelit. Ya, misalnya ada kawan kita membutuhkan sedikit uang gitu kan. Tapi kondisi kita punya, ya udah kasih aja tanpa harus mengharapkan imbalan. Ataupun kita nggak punya uang nih, nggak punya apa-apa yang bisa kita bantukan terhadap tetangga atau gitu. Ya udah kita bantu dengan tenaga, kita bantu pekerjaannya. Nah, dari pekerjaan itu kita nggak usah mengharapkan imbalan dulu deh. Tapi yakinlah di kemudian hari ada aja rezeki yang akan datang kepada kita. Nah, di sini juga yang akan membuat keuangan kita itu jadi lebih baik gitu. Nah, kita pintar memanajemen uangnya, kemudian kita nggak pelit gitu kan, ada lebih harta kita sedekahkan gitu, banyakin beribadah, yakinlah. Maka uang kita yang kita dapatkan dalam 1 bulan pasti nggak bakalan kekurangan gitu, pasti cukup. Ya walaupun cukup dalam artian kita nggak hidup terlalu bermewah-mewahan, nggak terlalu berlebih-lebihan, ya cukup benar-benar cukup gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.